وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. أما بعد. Hadirin para jamaah rahimakumullah, setelah tadi kita baca burdah, baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan pujian-pujian yang kita senandungkan untuk beliau Rasulullah diterima oleh baginda Nabi Muhammad. Bahagia Rasulullah, senang Rasulullah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan baca kitab, melanjutkan pembacaan sebelumnya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ilmu yang mendatangkan, yang menjadi penghalang kelak di akhirat dari api nerakanya Allah, dan ilmu yang mendekatkan kita, menjadi sebab masuknya kita semua kepada surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya As-sadaqatu khairu abwabil birri. Sedekah itu paling baiknya pintu-pintu kebaikan. An Ibnu Abbasin qol, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sepupunya Nabi, nama aslinya Abdullah bin Abbas. Di dalam ilmu hadis itu ada ibnu yang sering diulang-ulang. Ada namanya Ibnu Mas'ud, ada namanya Ibnu Abbas, ada namanya Ibnu Umar. Kenapa dipanggil ibnunya, tidak disebut nama aslinya? Karena untuk membedakan dari siapa hadis ini diriwayatkan. Ketiga-tiganya itu namanya sama, Pak. Sama-sama Abdullah. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Dipanggillah ibnu. Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi. Abbas itu pamannya Nabi, saudaranya Sayyid Abdullah, punya anak diberi nama Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas ini kelebihannya, Pak, keistimewaannya, beliau dapat doa langsung Nabi Muhammad. Jadi ada istilah di dalam ilmu, di dalam orang menuntut ilmu, ada bahasa begini: at-tamalluk madmum illa fi talabil ilmi. Tamalluk itu cari perhatian, cari muka gitu bahasanya. Kita melakukan suatu pengen diperhatikan, itu madmum, itu jelek, perbuatan tak bagus. Illa fi talabil ilmi, kecuali di dalam menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu, belajar bukan madmum tapi mahmud, bukan jelek tapi malah bagus. Ungkapan ini berawal dari perilaku Abdullah bin Mas'ud ini. Abdullah bin Mas'ud ini setiap malam itu selalu menyediakan wudhunya, menyediakan air untuk wudhunya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu ada di antara istri Nabi yang bernama Maimunah. Maimunah ini ketika Rasulullah menginap di rumah istrinya yang bernama Maimunah, itu sumurnya agak jauh, Pak. Jadi kalau bangun malam mau sholat tahajud gitu, sumurnya agak jauh untuk mengambil air wudhu. Abdullah bin Abbas ini paham supaya Rasulullah tidak jauh, tidak terlalu capek mengambil air wudhu, maka Abdullah bin Mas'ud ini bangun lebih awal. Kalau Rasulullah misalnya bangun jam 3, jam 2 Abdullah bin Mas'ud udah bangun. Apa yang dilakukan? Cari ember, ngambil air dari sumur, lalu ember itu diisikan air, diletakkan di depan pintu Sayyidah Maimunah, istri Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Rasulullah tak perlu ke sumur, tinggal mengambil air wudhu di situ.
Karena keseringan terjadi itu dan Rasulullah tidak tahu itu siapa, tidak tahu. Akhirnya nanya kepada istrinya, wahai istriku Maimunah, siapa yang meletakkan air ketika aku berada di rumahmu ini? Abdullah, wahai Rasulullah, Abdullah bin Abbas. Besoknya ketemu dengan Rasulullah, ditanya, wahai Ibnu Abbas, betulkah engkau yang biasa menyediakan air ketika saya berada di rumah Maimunah? Iya wahai Nabi. Nabi lalu berdoa, Allahumma alimhu ta'wil wa tafsir, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil wa tafsir. Kata Nabi, ya Allah, berikan anak ini faqih, kepahaman di dalam agama, wa alimhu ta'wil wa tafsir, dan berikan dia ilmu tentang takwil dan tentang tafsir. Maka spesialisnya Abdullah bin Abbas ini urusan tafsir. Ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Semua sahabat Nabi itu tersenyum dan bersenang ria, bergembira, loncat-loncat, pokoknya bahagia. Karena ayat itu kan begini, idza jaa Rasulullah wal fathu, apabila datang pertolongan Allah dan penaklukan Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu akan melihat manusia akan memasuki agama Allah itu dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru, maka bertasbihlah kepada Tuhanmu dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah. Ayat ini kan satu kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Mekah akan ditaklukkan oleh Nabi. Kalau Mekah sudah dikuasai oleh Nabi, orang Islam yang asalnya minoritas menjadi mayoritas. Siapa yang tak senang dengan kabar gembira? Sekian tahun, belasan tahun disiksa, diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy, lalu Allah memberi kabar mereka akan menang dan pengikutnya akan banyak. Semua sahabat senang. Illa ithnani, kecuali dua orang yang tak senang itu. Satu, Abu Bakar As-Siddiq. Dua, Abdullah bin Abbas. Dua orang ini ketika yang lain tertawa, dua orang ini menangis. Ditanya oleh sahabat, Abdullah bin Abbas ditanya, wahai Abdullah bin Abbas, ini kan ayat bisyarah, ayat kabar gembira, kamu kok menangis? Nah, ini alimnya Abdullah bin Abbas. Saya ketika membaca ayat idza itu, yang saya pahami bukan hanya ayat gembira, tapi juga ayat sedih. Dari mana kamu memahami bahwa ayat itu adalah ayat sedih? Ketika Mekah sudah ditaklukkan dan umat Islam sudah berbondong dan orang-orang sudah berbondong-bondong masuk agama Islam, berarti tugas Nabi itu sudah hampir selesai. Kalau tugas Nabi sudah hampir selesai, berarti tak lama lagi Nabi itu wafat. Kalau tak lama lagi Nabi wafat, berarti Nabi akan meninggalkan kita. Mendengar penafsiran Abdullah bin Abbas begitu, sahabat yang asalnya tadi tersenyum gembira jadi sedih, Pak. Ternyata betul 2 tahun dari turunnya ayat itu beliau wafat. Nah itu makanya doa Nabi itu memang luar biasa ya. Doa Nabi, kulli nabiyin da'watul mustajabah. Sama dengan orang thalabul ilmi, orang menuntut ilmu, Pak. Orang menuntut ilmu itu yang paling pertama dicari itu sebenarnya bagaimana guru itu perhatian kepada dia. Kalau gurunya sudah perhatian kepada dia, ilmu itu pindah sendiri, bahasanya transfer sendiri. Karena ridhonya syekh itu, ridho syekh itu asy-syaikhu kal mizan yanzilul faidu ila qalbil muridil murad. Guru itu kata ulama sufi seperti pancuran, talangan. Nah, pancuran itu atau talangan itu, air hujan ibaratkan ilmu, akan mengalir kemana? Ke tempayan atau ke penampungan air. Penampungan air itu muridnya.
akan turun barokahnya ila qalbil muridil murabit. Maka tamalluk itu perilaku para sahabat, mencari perhatian Rasulullah, pengen diperhatikan Nabi Muhammad SAW. Sama seperti kita berkumpul malam ini dalam majelis seperti ini, pengen diperhatikan Rasulullah. Karena setiap Kamis kan amal kita dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika dihaturkan kepada Nabi, melihat perilaku kita yang seperti ini, baca sholawat, baca burda, silaturahim, mendengarkan ilmu dan lain semacamnya, harapan kita Rasulullah itu senang, Rasulullah itu bangga dengan kita. Kalau Rasulullah sudah bangga dan senang kepada kita, insya Allah kebaikan akan mengiringi kita di dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Itu kebiasaan para sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, khairu abwabil birri as-sadaqah, sebaik-baiknya pintu kebaikan itu sedekah. Berarti kalau sedekah itu diibaratkan pintu, kalau pintunya dibuka, maka kebaikan-kebaikan yang lain akan menyusul. Kenapa Rasulullah menyebutkan demikian? Begini, Pak. Al-insan Abdul ihsan. Manusia itu hambanya kebaikan. Maksudnya bagaimana? Manusia itu, Pak, punya ketergantungan dan ketertarikan untuk mengikuti orang yang baik kepadanya. Misalnya, ada orang yang selalu baik dengan Bapak. Menurut Bapak orang itu baik dengan Bapak, baguslah. Biasanya orang yang selalu baik kepada kita itu mudah untuk kita ikuti, ketimbang orang yang tak pernah berbuat baik kepada kita. Karena memang manusia itu hambanya kebaikan. Kalau kita ingin mengatur manusia, kita harus berbuat baik kepadanya. Sama seperti yang dilakukan oleh para ulama. Para ulama itu, Pak, biasanya kalau anak-anaknya yang masih kecil itu tidak terlalu dikekang. Meskipun minta apa, kadang diberikan ini begini dan lain sebagainya. Itu pemikirannya begini. Karena kenapa para ulama itu berusaha berbuat baik kepada anaknya? Karena anaknya supaya menganggap bapaknya itu baik. Kalau anak itu sudah menganggap bapaknya baik, maka bapak nak nyuruh anak itu gampang, Pak. Begini deh, begini, nah itu gampang. Kenapa? Karena dia sudah ada keterkaitan dengan bapak. Tapi kalau bapak kekang, begini tak boleh, begini tak boleh, begini tak boleh. Melihat anak yang lain boleh, sedangkan dia tak boleh, itu biasanya menganggap orang tuanya itu tak baik. Anak itu seperti itu. Nah, ketika itu terjadi, bapak nak ngomong apapun, paling dia takut. Kok ada bapak dikerjakan, tak ada bapak, habis dia. Apapun dia akan kerjakan, karena tak adil bapak. Tapi ketika anak itu ada keterkaitan dengan kita, maka seperti itulah, maka anak itu akan mudah kita atur. Sama seperti para ulama dengan anak-anak. Kenapa para ulama itu ketika ketemu anak-anak baik sekali, cara perkataannya bagus, anak-anak tidak dibuat takut, tapi anak-anak itu dibuat suka. Kenapa? Supaya anak-anak yang ditemui itu merasa ada keterkaitan, sehingga saya pengen seperti itu. Ketimbang misalnya ketemu ulama, ketemu orang alim, takut dia. Akhirnya tidak ada keterkaitan. Ketika tidak ada keterkaitan dan tidak ada ketertarikan kepada ulama, itu bahaya, Pak. Mau diatur agama itu akan susah. Nah itu, maka sedekah itu kata Nabi adalah pintu kebaikan. Sama ini cerita para ulama zaman dulu. Jadi ada seorang ulama di kampungnya itu, Pak, banyak orang berjudi,
banyak orang minum minuman keras. Ulama itu tak pernah ini haram, ini tak boleh diminum, enggak. Bagaimana dia memberantas itu? Setiap malam, Pak, kalau itu udah nak mulai, dia pura-pura lewat. Apa yang dia bawa? Rokok. Sampai situ dia singgah, keluarkan rokoknya. Ya, silakan rokok. Dia habis satu batang, balik. Rokoknya ditinggalkan. Silakan merokok. Besok malam gitu juga. Akhirnya itu berpikir, orang ini kok begitu baik, selalu memberi kita ini, tapi tak pernah begini, tak pernah begini, artinya menjaga perasaan dia dan lain semacam. Akhirnya si penjudi itu tertarik. Ketika tertarik karena sedekah yang dia lakukan tadi, mudah ulama itu. Dari mulai asalnya dia mau bertobat, diajarkan bertobat, diajarkan sholat, diajarkan mengaji, dan lain semacam. Itu sedekah. Ada lagi di Jawa, di Al-Falah Pelosok Kediri, itu sering saya sampaikan, namanya Gus Mek. Gus Mek ini aneh dakwahnya dengan seperti kiai-kiai yang lain. Beliau kok malam-malam tuh Pak habis ngajar di pondok itu, apa sarungnya dibuka, baju kokonya dibuka, kopiahnya dibuka, pakai celana, pakai jaket, pakai topi, Pak. Kemana? Datang ke diskotik, datang ke tempat minum-minuman keras, datang ke tempat perempuan-perempuan. Apa di situ? Tidak, bukan mengatakan ini haram, ini tak boleh, enggak. Ditanya, kenapa kamu kerja begini? Kalau ketemu dengan pelacur ditanya, kamu kenapa kerja begini? Begini, untuk cari nafkah. Akhirnya Gus Mek itu besok malamnya datang lagi, bawa apa? Bawa uang. Uangnya dari mana? Kadang berhutang dulu, Pak. Sampai ke situ, kamu berhenti ya, kamu cari kerja yang baik, kamu cari kerja yang halal, ini modal, aku berikan, aku sedekahkan kepada kamu. Membuka pintu kebaikan. Akhirnya si perempuan itu bertobat, jadi orang baik dan lain semacam. Nah itu sedekah, Pak. Sedekah. Maka banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah munculkan lewat sedekah itu. Apalagi Nabi Muhammad SAW juga bersabda, kata Nabi, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Kullu mri'in, semua manusia, setiap orang, fi dhilli sadaqatihi, berada di dalam naungan sedekah, di dalam naungan sedekah, hatta yuqda bainan nas, hingga diselesaikan urusan di antara manusia. Maksudnya gimana? Nanti di akhirat itu, Pak, la dhilla yauma la dhilla illa dhillu. Nanti di akhirat, hari itu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan yang telah diberi Allah Subhanahu wa taala. Hari matahari begitu dekatnya dan begitu panasnya. Ulama menggambarkan seperti satu jengkal dari atas kepala. Hingga pada masa itu disebut yaumaz ziham, hari yang sangat sempit. Satu tempat yang kalau di dunia itu diisi satu kaki, pada waktu itu seperti diisi 70 kaki. Betapa sempitnya ini. Udah panas, tak ada AC, tak ada kipas angin, tak ada tempat berteduh, sempit lagi manusia. Maka ada yang digambarkan dalam kitab Tadhkiratul Qurtubi, manusia tenggelam dengan peluhnya, dengan keringatnya. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusat, keringat manusia. Fucking luar biasanya pada waktu itu. Nah, ketika orang yang dalam keadaan panas begitu, ada kelompok-kelompok manusia yang Allah berikan naungan. Yang lain panas, dia enggak. Siapa itu? Ahlus sedekah, orang yang ahli sedekah. Semakin besar dan semakin banyak dia bersedekah, semakin besar naungan yang Allah berikan kepadanya. Sampai kapan naungan itu? Sampai seluruh urusan selesai. Artinya manusia sudah diputuskan ini yang masuk surga, masuk neraka. Artinya sampai dia menuju surganya Allah.
itu diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita dapat naungan itu, bukan termasuk orang yang mendapatkan ancaman ahwal yaumil qiyamah, kesibukan akhirat. Kita selamatkan dari kesibukan akhirat, tapi Allah berikan yang namanya kenikmatan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kan ada 7 itu kan, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang Allah akan berikan naungan, di mana pada waktu itu tidak ada satupun yang diberi naungan oleh Allah. Di antara yang 7 itu, rajulun tasaddaqa biyaminihi, orang yang bersedekah. Rajulun tasaddaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah kemudian dia merahasiakan sedekahnya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya. Maksudnya bagaimana? Hanya dia dan orang yang disedekahi yang tahu. Orang yang begini nanti diantara keutamaannya adalah mendapatkan naungan ketika seseorang pada waktu itu tidak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sedekah itu luar biasa. Di antara amalan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sudah disebutkan kan di awal, sudah disebutkan ada sedekah, ada zakat, ada infak. Seberapapun besarnya keistimewaan sedekah yang disebutkan ini, tetap tidak akan mengalahkan zakat. Zakat itu yang wajib, sedekah ini sunnah. Jangan sampai bapak mengejar sunnah meninggalkan yang wajib. Jadi jangan, meskipun tadi sudah disebutkan keistimewaan sedekah, sebesar apapun dan sehebat apapun keistimewaan sedekah, itu tetap tidak akan mengalahkan yang wajib alias zakat. Jadi kita ini Pak, jangan terperdaya dengan sunnah. Maksudnya jangan sampai sunnah banyak kita kerjakan, tapi yang wajib kita tinggalkan. Karena 1000 sunnah tak akan sebanding dengan 1 kewajiban. Kewajiban itu karena nama barang wajib, modal. Sedangkan sunnah itu keuntungannya. Jadi jangan sampai tertipu daya, karena setan itu hebatnya menipu daya. Terkadang kita disibukkan untuk mengerjakan yang sunnah hingga melalaikan yang wajib. Nah, sama seperti sedekah. Sedekah kita kerjakan, tapi zakat jangan sampai kita tinggalkan. Juga jangan zakat aja dikerjakan, tapi sedekah tidak dikerjakan. Karena begini, orang ahli sedekah itu dapat doanya malaikat. Doanya malaikat begini, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa mumsikan talafa. Ini yang kita takut Pak. Kata doa malaikat untuk orang yang ahli sedekah itu, ya Allah, berikan dia orang yang berinfak, yang ahli sedekah itu khalafan, ganti dari apa yang dia sedekahkan. Wa mumsikan, dan berikan untuk orang yang menahan, artinya tak mau bersedekah. Apa talafa? Apa talafat itu? Kerusakan. Baik hartanya yang rusak, jiwa badannya yang rusak. Jadi yang mengeluarkan didoakan diganti oleh Allah, oleh malaikat, berdoa malaikat agar diganti oleh Allah. Yang menahan artinya tidak ahli sedekah, didoakan malaikat agar binasa. Nah itu yang kita takutkan, yang doa nomor 2 tadi itu. Maka insya Allah kita ini bagian daripada ahli sedekah. Meskipun kadar sedekahnya tak sama, tapi yang penting bersedekah. Bahkan dalam hadis yang lain, kata Nabi Muhammad SAW, bagiru bis sedekah, berbagi-bagilah kalian dengan sedekah. Amal pertama di waktu pagi, ketika masuk pagi, setelah kita mengerjakan yang wajib yaitu sholat subuh, sedekah. Bapak nak mulai kerja apa? Sedekah. Meskipun sedikit. Setiap pagi awali dulu sedekah. Caranya banyak. Kita yang punya anak bisa sedekah dengan anak. Setiap anak kita nak berangkat sekolah, kita kasih uang jajan, niatkan selain nafkah juga sedekah.
Jadi setiap pagi mulai dengan sedekah, mulai dengan sedekah, mulai sedekah. Insya Allah kalau itu dimulai dengan sedekah, banyak kebaikan-kebaikan yang lain akan mengikuti. Atau begini gampangnya, sedekah itu magnet yang bisa menarik hal-hal yang lain. Jadikan sedekah itu pertama kali ketika kita lakukan di pagi hari untuk menarik kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, mungkin ini yang bisa dihaturkan. Semoga barokah dan manfaat. Semoga berbarengan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Intinya, jadilah kita ahli sedekah. Mudah-mudahan ketika kita ahli sedekah tak menyesal seperti yang disebutkan di dalam Quran. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah kalian dari apa yang telah aku berikan, bukan yang akan Allah berikan. Jadi kita berinfak itu barang yang ada, jangan berandai-andai barang yang belum ada. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah satu di antara kalian al-maut, kematian. Karena kalau udah mati, fayaqula, dia berkata, Rabbi, Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau tunda kematianku dalam waktu yang sebentar saja, apa yang akan dia lakukan? Fa as-saddaqa, maka aku akan bersedekah. Kenapa? Kok orang mati itu yang dipinta pertama kali itu kalau dihidupkan lagi sedekah, Pak? Karena sedekah itu satu. Sedekah itu memudahkan dicabutnya roh. Orang ahli sedekah itu dicabut rohnya seperti rambut yang jatuh ke adonan tepung lalu Bapak tarik. Tidak akan merusak adonan itu. Artinya tak terasa ruh yang dicabut itu orang ahli sedekah itu. Kedua, ahli sedekah itu akan diselamatkan dari fitnatul qabr, fitnah kubur. Maka ahli kubur itu tahu, seandainya dulu kami tahu kalau mati kalau tahu sedekah itu akan menyelamatkan kami dari fitnah kubur, kami sedekah, katanya. Maka dia fa'as-saddaqah. Baru yang kedua, wa akun minas salihin, dan aku akan menjadi bagian daripada orang-orang yang soleh. Jadi kita ilmu ini kita amalkan, jadikan motivasi sebagai ahli sedekah semampu kita. Sedekah itu dari apa yang kita ada, dari apa yang kita punya, dari apa yang kita miliki. Itu yang dipinta Allah, bukan sesuatu yang tidak ada dalam diri kita. Demikian yang bisa dihaturkan. Semoga barokah dan manfaat. Semoga menjadi ilmu yang mengantarkan kita ke surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.